Perkenalkan, nama aku Sri Hartini. Di sini aku mau presentasi mengenai kopi kenangan. Nah, aku presentasi itu nggak sendiri guys. Ada Adelia. Ya. Say hi. Halo. Ada Amara. Ada Sabila. Oke guys, aku mau langsung ngejelasin. Bye guys. Oke, kita langsung masuk ya ke penjelasannya. Di sini yang pertama itu ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, menu dan harga, analisis SWOT, analisis pastel, Portes, five forces, strategi pemasaran internasional, entry mode, marketing mix, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu saran. Oke, masuk ke slide berikutnya yaitu latar belakang. Kopi Kenangan dibangun pada 2017 oleh Edward Tirtanata. Keberhasilan Kopi Kenangan tidak terlepas dari strategi pemilihan lokasi outlet yang tepat, inovasi produk yang berkelanjutan, serta penggunaan teknologi digital untuk mendukung pemasaran dan layanan. Dalam waktu yang relatif singkat, Kopi Kenangan berhasil membuka lebih dari 800 loh guys. Ada 800 outlet di berbagai kota di Indonesia. Bahkan mulai berekspansi ke luar negeri. Wow, seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini membuktikan bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi atau tingkat global. Oke, langsung ke menu dan harga Kopi Kenangan. Itu akan dijelaskan oleh Sabila. Aku di sini mau menampilin menu dan harga di Kopi Kenangan. Ada di sini, di sini, dan sini, dan sini. Analisis SWOT Kopi Kenangan. Yang pertama, kekuatan atau strength. Yang pertama, jaringan gerai yang luas yang berbagi kota, mempermudah akses dan konsumen. Yang kedua, jaringan Kopi Kenangan dikenal sebagai brand kopi lokal dengan grab dan go yang praktis. Yang ketiga, harga yang relevan, terjangkau, yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang keempat, motivasi produk yang beragam seperti Kopi Kenangan Mantan yang menjadi ciri khas yang menarik perhatian konsumen. Yang kelima adalah perusahaan manfaatkan aplikasi dan media sosial dan layanan delivery untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Yang pertama, ketergantungan pada bahan baku kopi dan susu. Yang kedua, persaingan yang sangat ketat dengan brand kopi lainnya seperti Kore, Starbucks, dan Toromo. Yang ketiga, konsisten kualitas produk di setiap outlet yang masih menjadi tantangan. Yang peluang yang pertama adalah konsumen kopi yang meningkatkan di Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan gaya hidup kopi hidup kaya kafe pada generasi Z. Yang ketiga ada ekspansi pasar internasional. Yang keempat ada perkembangan produk baru di bawah kenangan brand. Yang kelima adalah ancaman atau threat. Yang pertama ada persaingan ketat dari kopi chain lokal atau internasional. Yang kedua adalah fluktuasi harga bahan pokok kopi. Yang ketiga adalah perubahan presensi konsumen. Yang keempat, regulasi pemerintah terkait industri makanan dan minuman. Nah guys, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pastel Kopi Kenangan. Yang pertama, politik.
Stabilitas politik dan dukungan pemerintah terhadap UMKM menjadi faktor pendukung utama bagi pertumbuhan kopi kenangan. Yang kedua, ekonomi. Kondisi ekonomi yang positif menjadi peluang besar, tetapi perusahaan tetap harus waspada terhadap gejolak ekonomi yang dapat mempengaruhi biaya operasional. Yang ketiga, sosial. Perubahan gaya hidup masyarakat menjadi peluang besar bagi kopi kenangan untuk terus menarik pelanggan baru. Yang keempat, teknologi. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kekuatan utama kopi kenangan dalam bersaing dengan merek lain. Yang kelima, lingkungan. Tekanan lingkungan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kopi kenangan untuk menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian alam. Yang keenam, hukum. Kepatuhan terhadap aspek hukum adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kopi kenangan harus terus memantau perubahan regulasi agar bisnisnya tetap berjalan lancar. Oke, di sini aku mau menjelaskan tentang Fortes 5 Forces, yaitu yang pertama ada ancaman pendatang atau threat of new entrants, yaitu industri kopi mudah dimasuki karena modal yang kecil dan regulasi longgar, sehingga banyak pemain baru bermunculan dan memperketat persaingan. Yang kedua yaitu daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier, yaitu pemasok biji kopi dan susu berpengaruh terhadap harga jika jumlah pemasok terbatas. Mereka dapat menaikkan harga yang berdampak pada biaya produksi. Yang ketiga yaitu daya tawar konsumen, bargaining power of buyers, yaitu konsumen memiliki banyak pilihan kedai kopi sehingga mudah berpindah merek jika harga atau kualitas tidak sesuai harapan. Yang keempat yaitu ancaman produk substitusi, yaitu threat of substitutes, yaitu minuman lain seperti teh, bubble tea, dan minuman energi dapat menjadi pengganti kopi, terutama jika harga kopi naik atau tren konsumen berubah. Yang kelima yaitu persaingan antara pemain industri atau industri rival. Persaingan ketat terjadi antara merek lokal for coffee dan global Starbucks, meliputi harga, inovasi menu, kualitas, dan pengalaman pelanggan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang strategi pemasaran internasional. Yang pertama itu menganalisis pasar luar negeri. Perusahaan perlu memahami kondisi ekonomi, budaya, persaingan, dan kebutuhan konsumen di negara tujuan agar dapat melihat peluang pasar serta meminimalkan risiko bisnis internasional. Yang kedua, menentukan cara masuk ke pasar internasional. Perusahaan membagi pasar ke dalam kelompok tertentu, memilih konsumen yang paling potensial, lalu membangun citra merek yang unik agar mampu bersaing dan mudah diingat konsumen internasional. Yang ketiga, menentukan STP. Perusahaan harus memilih metode ekspansi yang sesuai, seperti ekspor, franchise, joint venture, atau investasi langsung berdasarkan kemampuan modal, tingkat risiko, dan kondisi pasar tujuan. Yang keempat, menentukan strategi buaran pemasaran. Keberhasilan pemasaran internasional ditentukan oleh penyesuaian produk, harga, distribusi, dan promosi sesuai karakteristik pasar luar negeri agar produk lebih diterima konsumen. Selanjutnya kita akan membahas entry mode kopi kenangan. Yang pertama, mode Uppsala. Perusahaan melakukan internasionalisasi secara bertahap, dimulai dari resiko rendah hingga investasi yang lebih besar setelah memahami pasar luar negeri. Yang kedua, transaction cost approach. Perusahaan memilih cara masuk pasar yang paling efisien untuk menekan biaya transaksi dan meningkatkan kontrol bisnis. Yang ketiga, electric paradigma. Keputusan entry mode dipengaruhi oleh keunggulan perusahaan, daya tarik lokasi pasar tujuan, dan manfaat mengelola bisnis sendiri. Yang keempat, organizational capability perspective. Strategi masuk pasar ditentukan oleh kemampuan internal perusahaan seperti SDM, teknologi, dan manajemen. Yang kelima, network perspective. Keberhasilan masuk pasar internasional dipengaruhi oleh hubungan dan kerjasama dengan mitra bisnis lokal. Oke, selanjutnya di sini saya bakalan jelasin tentang marketing. Yang pertama itu ada produk. Nah,
adaptasi dengan selera lokal untuk menyesuaikan rasa dan varian produk dengan preferensi konsumen di negara tujuan. Yang kedua itu ada harga. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat setempat, nilai tukar mata uang, serta biaya distribusi dan pajak di negara tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tempat. Nah, Kopi Kenangan memanfaatkan jaringan mitra lokal di negara tujuan untuk memperlancar distribusi, baik melalui pembukaan gerai fisik, kerjasama dengan platform pesan sampai antar makanan. Selanjutnya ada sistem mitra. Nah, jadi yang keempat itu atau yang terakhir itu ada promosi. Promosi dilakukan secara insentif melalui iklan digital, media sosial, serta kolaborasi dengan toko lokal, komunikasi dan mitra bisnis di negara tujuan. Oke guys, terakhir nih ada kesimpulan yaitu Kopi Kenangan membuktikan diri sebagai UMKM yang sukses berkat strategi pemasaran yang inovatif. Keberhasilannya didorong oleh penerapan segmentasi target pasar dan posisi merek atau STP yang tepat, serta bauran pemasaran yang efektif. Dengan menawarkan kopi yang berkualitas pada harga terjangkau, merek ini mampu menjangkau generasi muda dan masyarakat urban. Digitalisasi melalui aplikasi media sosial dan layanan antara makanan turut memperluas jangkauan serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, yang terakhir yaitu saran melakukan inovasi produk agar sesuai dengan selera konsumen di berbagai negara. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menjaga konsistensi kualitas produk dan pelayanan di seluruh gerai untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan, memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital pemasaran online guna memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir yaitu memperkuat identitas sebagai merek kopi lokal Indonesia dengan menonjolkan keunikan produk dan kualitas kopi dalam negeri. Nah guys, kalian salvo gak sih dari tadi nih udah ada produk-produknya nih guys. Nah ini salah satu varian yang sudah mudah sekali didapatkan seperti di supermarket, Indomaret atau Alfa. Oke guys, kita juga udah sempat mewawancarai karyawan dari Kopi Kenangan di Kelapa II. Oke, kita tonton aja kali ya penjelasan dari beliau. Langsung saja. Oke, halo. Sebelumnya aku izin mau wawancarain kakak nih kak. Iya. Sebelumnya saya boleh tahu gak sih kakak tuh di sini posisinya apa dan kakak boleh perkenalkan nama kakak? Selamat sore, perkenalkan nama saya Bagus. Posisi saya saat ini adalah shift supervisor di Kopi Kenangan Kelapa II Depok. Itu aja. Oke. Ya. Jadi gini kak, tujuan saya di sini tuh untuk menganalisis UMKM yang udah go internasional nih kak. Nah, Kopi Kenangan ini menjadi salah satu UMKM yang kami pilih. Iya. Oke. Kita langsung masuk aja nih ya ke pertanyaannya kak. Kenapa sih UMKM Kopi Kenangan ini bisa go internasional dan strategi pengembangannya gimana sih kak? Kalau untuk itu bisa go internasional karena Pak Edward, CEO founder Kopi Kenangan, dia banyak masuk investor dari luar negeri, kayak dari ada Australia, kayak ada New Delhi dan Malaysia. Jadi kenapa sekarang Kenangan tuh udah go internasional ya, banyak investor sih. Terus untuk harganya pun ya berbeda-beda ya, memakai kopi lokal dari tempatnya itu sendiri kayak gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita pakai kopi lokal Indonesia, kalau yang di sana juga kemungkinan iya. Gitu. Jadi sesuai mungkin dari sini. Iya, materialnya juga dari high, terus kayak seperti bahan-bahannya untuk terus kalau untuk produk pasti kita ya kualitinya yang high juga kan gitu. Makanya bisa diterima di kalangan semua masyarakat. Yeah. Jadi untuk harganya pun juga termasuk murah dibanding yang lain kayak gitu.
kan ada yang bisa pakai dari Kipon, dari TikTok kayak gitu. Biar dapat promosi Iya, ya, biar Kak. banyak promosi. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut kakaknya berapa omset penjualan per hari hingga per bulan dari kopi kenangan ini? Kalau untuk saat ini kita kan lagi high season ya, habis Iya. lebaran. Itu perharinya bisa 9 sampai 10 juta. Wow. Ya, iya. Kalau untuk bulanan bisa sampai 180 sampai 200 juta. Ya, gitu. Terus Terus saya juga salpok nih Kak, dari tadi lagunya kayaknya galau-galau semua nih ya Kak. Itu apa salah satu dari konsep cabang Kopi Kenangan Kelapa Dua ini? enggak sih Kak, kalau untuk lagunya tuh playlistnya dari playlist pusat Kak, kita mengikuti yang pusat. Jadi dari semua kenangan juga pakai playlist yang dari pusat. Oh, Kayak kirain gitu. kakaknya yang galau. Nggak boleh. Oke. Iya. Oke, yaudah Kak gitu aja. Terima kasih Iya. nih ya, udah mau ngomongin waktunya, Iya. mau repot-repot mau diwawancara nih sama Iya. kita. Oke, gitu aja. Terima kasih Kak. Sama-sama, lancar, sukses Siap. ya. Kakak, terima kasih, thank you Iya. banget Kak, thank you Iya. banget. Selalu percaya dan yakinkan semua.